Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat. Oke, langsung saja. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini dengan bertemakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Baik, di sini kepada Ibu Yeti Septiani Mustar, izinkanlah kami dari kelompok 4 mata kuliah Biokimia Olahraga akan mempresentasikan. Untuk yang bertugas share screen, silakan untuk di share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas, sudah. Sebelum memasuki materi yang akan dipresentasikan, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, Devi Wulan Rahmawati dengan NIM 123, kemudian Bayu Kurnia Indarta dengan NIM 042, kemudian M. Abdurrahman Aziz dengan NIM 124, selanjutnya M. Khairul Fuad Ubaidillah dengan NIM 131, selanjutnya saya sendiri yaitu Azrul Azwar dengan NIM 130, selanjutnya ada Imam Hudjaifi Alaf dengan NIM 147, selanjutnya Piara Septia Arianti dengan NIM 145, kemudian Devani Firmansyah dengan NIM 146, dan yang terakhir Putri Anissa Alifia Rahma. Demikian anggota dari kelompok 4. Kemudian dilanjut dengan presentasi untuk slide yang pertama. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai pada tema intinya yaitu faktor-faktor kebutuhan energi, sedikit saya jelaskan tentang pengertian energi. Jadi energi adalah suatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan suatu usaha. Nah, menurut WHO, kebutuhan energi seseorang adalah konsumsi energi yang berasal dari makanan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran energi seseorang ataupun aktivitas seseorang. Bila ia mempunyai ukuran dan komposisi tubuh dengan tingkat aktivitas yang sesuai dengan kesehatan jangka panjang. Nah, ada 3 golongan unsur makanan yang ada dalam makanan. Masing-masing mempunyai kegunaan tersendiri tanpa bisa digantikan satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu ada unsur gizi ataupun juga disebut dengan pemberi tenaga, meliputi hidrat arang ataupun juga disebut dengan yaitu ada lagi protein dan lemak. Kemudian yang kedua ada unsur gizi pemberi pembangun sel-sel jaringan, meliputi protein, mineral, dan air. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ada unsur pengatur pekerjaan ataupun aktivitas jaringan tubuh yang terdiri dari vitamin dan mineral. Nah, gizi kerja ataupun disebut dengan aktivitas kerja merupakan pemberian gizi yang diterapkan kepada masyarakat kerja ataupun aktivitas dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan, efisiensi, dan produktivitas kerja ataupun juga disebut aktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Nah, sedangkan manfaat yang diharapkan dari pemenuhan gizi kerja adalah
untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan tubuh serta menyeimbangkan kebutuhan gizi dan kalori terhadap tuntutan tugas kerja ataupun aktivitas yang kita lakukan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diketahui dalam penyusunan menu bagi pekerja ataupun bagi kita yang melakukan aktivitas adalah kebutuhan kalori dan gizi tenaga kerja, kebutuhan bahan dasar menu, dan pendekatan penyusunan bagi pekerja sesuai dengan lingkungan kerja. Nah, untuk mempertahankan hidup dan dapat melakukan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari, setiap orang membutuhkan tenaga. Nah, tenaga tersebut diperoleh dari pembakaran zat-zat makanan yang dikonsumsi dengan oksigen. Bila banyaknya makanan yang dikonsumsi setiap hari tidak sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan ataupun tidak sesuai dengan aktivitas yang kita keluarkan, maka tubuh akan mengalami gangguan kesehatan. Masalah yang dialami itu sangat beragam. Bila makanannya terlalu berlebihan, maka akan menjadi gemuk. Nah, sebaliknya, jika terlalu sedikit, maka orang itu yang melakukan aktivitas secara berlebih dan asupan gizi ataupun energinya kurang, maka orang tersebut akan menjadi kurus. Oleh karena itu, sedapat mungkin makanan yang dikonsumsi baik dalam kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan khususnya tenaga yang kita keluarkan ataupun aktivitas yang kita lakukan seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan slide yang kedua. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Jadi, manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, akan tetapi karena budaya, maka kebutuhan tersebut akan ikut berbeda. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, menyesuaikan diri dengan prioritas yang ada. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang yaitu kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, antara lain memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan persahabatan, mendapat tempat dalam keluarga, kelompok sosial, dan sebagainya. Kebutuhan akan harga diri maupun perasaan dihargai orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk mempertahankan kekuatan, meraih prestasi, rasa percaya diri, dan keamanan diri. Selain itu, orang juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Dan untuk kebutuhan aktualisasi diri, merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi diri sepenuhnya. Terima kasih. Bisa dilanjut slide selanjutnya. Fuad, bisa minta tolong ke slide selanjutnya? Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk slide 4, di mana di sini tentang mengetahui beberapa kebutuhan energi kita per hari dapat membantu menjaga kesehatan kita. Karena hal tersebut bisa mempengaruhi keseimbangan energi kita sehari-hari. Di sini saya juga biasanya ada catatan
Setiap orang itu membutuhkan asupan energi yang berbeda-beda. Di sisi lain hariannya yang berbeda-beda. Dan di sini juga saya menyebutkan atlet itu cenderung membutuhkan lebih banyak kalori dibanding orang biasa atau orang yang disebutkan kaum rebahan lah. Di sini kaum rebahan membutuhkan kalori yang lebih sedikit. Nah, di sini kebutuhan kalori ini adalah energi yang dipakai dan dibutuhkan tubuh untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan berfungsi dengan baik. Biasanya kalori ditulis dalam satuan KKL. Ibarat manusia, di sini saya ibaratkan manusia adalah sebagai robot. Nah, energi di sini kalori adalah daya listrik yang digunakan untuk mengukur baterai agar kita bisa tetap berfungsi. Jika kurang, tentunya kita akan mulai shutdown dengan merasa lemas ataupun lelah. Namun jika kelebihan, tubuh kita akhirnya juga menyimpan cadangan yang lebih. Cadangan makanan yang berlebihan yang akhirnya menjadi lemak dan menambah berat badan kita tentunya. Bicara secara umum, kebutuhan kalori di sini perbedaan antara pria dan wanita. Di sini kebutuhan kalori pria berkisar sekitar 2.500 kcal per harinya. Sementara untuk wanita sekitar 2.000 kcal per harinya. Jadi di sini ada perbedaan kebutuhan energi atau kalori antara wanita dan pria. Dan itu. Di sini juga berdasarkan jenis kelamin juga ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan, aktivitas fisik, dan laju metabolisme seseorang. Di sini juga ada cara menghitung kebutuhan energi atau kalori dengan cara menghitung kebutuhan kalori. Di sini ukur berat badan kalian, pastikan kamu menggunakan timbangan yang akurat ketika mengukur berat badan. Kemudian catat berat badan kamu dalam satuan kilogram. Yang kemudian kalikan dengan faktor jenis kelamin. Jika kamu berjenis kelamin perempuan, maka kalikan hasilnya dengan 0,9. Sementara untuk laki-laki kalikan hasilnya dengan 1. Yang ketiga di sini kalikan dengan angka 24. Kemudian kalikan kembali dengan faktor persentase lemak. Kamu bisa mengukur persentase lemak kamu di gym atau mengukurnya sendiri di rumah. Sebelumnya pastikan kamu juga sudah mengetahui nilai BMI kamu dengan menggunakan kalkulator BMI. Di sini juga saya akan setelah mengetahui hasilnya, kalian bisa menggunakan faktor presentasi lemak sebagai berikut. Di sini contohnya, kalikan satu jika presentasi lemak kamu 10 sampai 14 itu pria, ataupun di sini wanita. Presentasinya 14 sampai 18. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini juga akan lanjutkan ke slide berikutnya. Baik, terima kasih Mas Imam atas penjelasan materi. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi itu ada 7. Yang pertama ada usia, ada kondisi kesehatan, ada jenis kelamin, berat badan, indeks massa tubuh, aktivitas rutin, tinggi badan. Nah,
Dalam faktor-faktor tersebut ada beberapa macam pengertian yang tentunya juga berbeda-beda, mulai dari usia, kondisi kesehatan, jenis kelamin, berat badan, indeks massa tubuh, atau bisa disebut IMT, aktivitas rutin, dan tinggi badan. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi usia. Nah, jadi usia merupakan kurun waktu sejak adanya seseorang dan dapat diukur menggunakan satuan waktu dipandang dari segi kronologis. Individu normal dapat dilihat derajat perkembangan anatomis dan fisiologis sama. Nah, jadi usia sendiri itu ada klasifikasinya tersendiri. Mulai dari usia 0 sampai 5 tahun itu disebut dengan usia balita. Nah, di sini usia balita itu apa itu kurang membutuhkan energi menurut saya, karena dalam usia balita itu kebanyakan bayi itu tidak banyak gerak dan tidak banyak aktivitas, jadi memerlukan sedikit asupan energi seperti itu. Dan selanjutnya ada usia 5 sampai 11 tahun atau disebut dengan usia kanak-kanak. Nah, dari balita meranjak ke anak-anak itu proses pertumbuhan seseorang atau makhluk hidup itu lebih cepat berkembang. Mulai dari usia 5 tahun itu kan mulai aktif-aktifnya anak, bermain, belajar, dan lain-lain, itu juga membutuhkan sedikit banyak energi daripada yang balita. Terus ada usia 12 sampai 16 tahun, itu merupakan masa-masa remaja awal, dan usia 17 sampai dengan 25 tahun itu merupakan remaja awal. Nah, di sini usia remaja itu juga sangat mempengaruhi kebutuhan energi. Misalnya untuk usia 12 sampai 25 tahun itu kan lagi banyak-banyaknya aktivitas. Misal aktivitas ini, aktivitas itu, dan tentunya pada usia segitu itu kebanyakan orang itu sangat produktivitas. Dan selanjutnya ada usia 26 tahun sampai dengan 35 tahun itu merupakan dewasa awal. Sedangkan usia 36 sampai 45 tahun itu merupakan masa dewasa akhir. Nah, di sini usia 26 sampai 45 tahun itu menurut saya adalah usia di mana yang sangat mempengaruhi kebutuhan energi. Karena di dalam usia itu seseorang dapat sangat banyak melakukan aktivitas, melakukan produktivitas sehingga eh, banyak membutuhkan kebutuhan energi. Misalnya contoh saja kita pada kuli. Kuli itu usia sekitar 26 sampai 45 tahun itu sudah termasuk usia dewasa. Nah, kuli tersendiri itu biasanya kan kerjanya itu kayak gimana ya? Kerjanya sangat roso gitu kan. Nah, itu membutuhkan sangat banyak energi dan membutuhkan sangat banyak energi. Dan misal untuk asupan energi sendiri nanti bisa dijelaskan ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada usia 46 sampai 55 tahun itu adalah masa lansia awal. Sedangkan usia 56 sampai 65 tahun itu ada masa lansia akhir. Nah, selanjutnya untuk usia 65 tahun ke atas itu masuk pada manula. Nah, di sini usia 46 tahun itu masuk lansia sampai manula itu menurut saya itu usia di mana yang sangat menurun untuk segala aktivitas, produktivitas itu menurun dibanding dengan masa dewasa. Jadi kalau misal ada manula yang atau lansia yang lebih banyak di rumah aja tidak bekerja, nah itu membutuhkan energi yang kurang banyak atau bisa dibilang sedikit energi. Misal cuma kan aktivitas dan produktivitasnya juga berkurang. Nah itu juga mempengaruhi faktor kebutuhan energi.
Nah, sedangkan untuk pembagian usia sendiri itu menurut WHO ada dibagi menjadi 5 macam usia, yaitu 0 sampai 17 tahun adalah masa anak-anak di bawah umur. Seperti yang saya sebutkan tadi, selanjutnya ada 18 sampai 65 tahun itu memasuki masa pemuda. Nah, masa pemuda itu sendiri adalah masa-masa di mana seseorang banyak melakukan aktivitas fisik, melakukan produktivitas dan sebagainya. Selanjutnya ada yang ketiga, ada usia 66 tahun sampai 79 tahun adalah masa setengah baya atau bisa disebut masa lansia awal atau lansia akhir. Dan selanjutnya ada 80 sampai 99 tahun merupakan orang tua. Nah, orang tua ini yang dimaksud adalah masa manula. Mengingat dari tadi pembagian usia dan ini masuk 80 tahun sampai 99 tahun itu merupakan manula. Jadi yang tadi saya sebutkan manula sendiri itu merupakan usia di mana membutuhkan energi yang nggak terlalu banyak seperti itu, membutuhkan kebutuhan energi yang tidak terlalu banyak. Nah, yang terakhir ada berusia 100 tahun ke atas adalah orang yang berusia panjang. Seperti itu. Mungkin penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Melanjutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, ada kondisi kesehatan. Nah, kondisi kesehatan ini merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, tentunya manusia, karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, menurut Undang-Undang Kesehatan, waktu itu saya pernah membaca pada nomor 23 tahun 1992, memberikan batasan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa disebut dengan WHO yang paling baru yaitu bahwa kesehatan merupakan keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Nah, pada dasarnya kesehatan mencakup 3 aspek, yaitu fisik, mental, dan sosial. Tetapi menurut undang-undang yang saya baca pada tahun 1992 nomor 23 itu kesehatan mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama ada fisik, yang kedua ada mental, yang ketiga ada sosial, dan yang terakhir ada ekonomi. Jadi kesehatan merupakan suatu gejala ataupun sesuatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif bagi baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi. Di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kesehatan akan menghambat aktivitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Nah, kesehatan tubuh sangat berperan penting sekali bagi kita. Nah, kesehatan ini modal utama dalam melakukan aktivitas dalam menjalani kehidupan. Nah, kesehatan adalah suatu hal yang mendasar dalam hidup manusia. Banyak orang yang sakit dan keluarganya yang mengorbankan segala harta benda mereka untuk mencari kesembuhan ataupun mencari kesehatan. Nah, begitu pentingnya arti kesehatan sehingga ada orang memilih lebih baik mati daripada hidup tidak sehat seperti itu dan tidak dapat melakukan apa-apa ataupun melakukan aktivitas. Nah, dalam tubuh terdapat kondisi sehat dan sakit, di mana sehat sangat tergantung pada kondisi keseimbangan unsur-unsur yang ada dalam tubuh manusia ataupun tubuh kita. Jika keseimbangan tubuh terganggu, akan mengakibatkan kondisi tubuh yang tidak sehat ataupun
tidak enak gitu ya. Gimana akan menimbulkan berbagai penyakit yang dapat menghambat aktivitas kita ataupun produktivitas kita dalam sehari-hari yang kita lakukan. Nah, dapat mengakibatkan juga pikiran kita terganggu. Kalaupun kesehatan kita menurun, pasti pikiran kita ikut memikirkan bagaimana caranya aku agar fit, bagaimana caranya aku agar melakukan aktivitas kembali seperti itu. Jadi pikiran kita pun juga terserang ataupun terganggu dan tidak seimbang gitu ya. Nah, secara umum sakit merupakan suatu keadaan terhadap diri dan lingkungannya yang tidak seimbang. Dengan demikian, jika seseorang tidak dapat menjaga keseimbangan tubuhnya ataupun keseimbangan badannya, dirinya, dan lingkungannya, ataupun organisme tubuh tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka orang tersebut dapat dikatakan sakit. Jadi, faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan energi ini, kondisi kesehatan pun juga paling utama seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Terima kasih. Halo, teman-teman. Silakan Bayu, bisa dilanjutkan. Ya, saya akan melanjutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Jenis kelamin merupakan penggolongan secara gramatikal terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya, yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Next, Mas. Berat badan. Berat badan merupakan salah satu parameter yang memberikan gambaran massa tubuh. Next. Halo, Rahman ataupun Aziz, bisa dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang slide ke-10 tentang indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh adalah metrik standar yang digunakan untuk menentukan siapa saja yang masuk dalam golongan berat badan sehat dan berat badan tidak sehat. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tinggi badan. Tinggi badan merupakan komponen yang fundamental sebagai indikator status gizi dengan menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan. Pertumbuhan tinggi badan mengikuti pola pertumbuhan tipe umum.
umur 2 tahun pertama, tinggi badan tumbuh cepat dengan tumbuhan 20 cm pada umur 1 tahun dan 10 cm pada umur 2 tahun. Sehingga tinggi badan anak umur 2 tahun mencapai kira-kira setengah tinggi badan dewasa. Awal masa sekolah, pertambahan tinggi badan kira-kira 6 cm per tahun. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang lambat, bahkan akan makin lambat sampai menjelang remaja, kira-kira umur 12 tahun. Menurut Tanam, masa pubertas pertumbuhan tinggi badan melonjak kembali sampai umur kira-kira 16 tahun, kemudian melambat lagi dan berhenti pertumbuhan kira-kira pada umur 18-20 tahun. Menurut Sinclair, berhentinya pertumbuhan ini karena menutupnya lempeng-lempeng epifisis. Penutupan epifisis terjadi pada umur kira-kira 16-18 tahun pada wanita dan umur 18-21 tahun pada pria. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas rutin. Semakin tinggi aktivitas seseorang, semakin tinggi pula kebutuhan energinya. Tinggi aktivitas fisik seseorang akan meningkatkan metabolisme dalam tubuhnya. Dengan kata lain, metabolisme yang tinggi tersebut sama dengan pembakaran yang tinggi dalam tubuh. Intensitas aktivitas fisik secara khusus digolongkan menjadi 3, yaitu aktivitas ringan, sedang, dan berat, yang didasarkan pada jumlah usaha atau energi yang digunakan seseorang untuk melakukan aktivitas. Angka kebutuhan energi dihitung dengan pendekatan pengeluaran energi, yaitu angka metabolisme basal dikali dengan tingkat aktivitas fisik. Aktivitas sehari-hari dapat memforsir energi yang terdapat dalam tubuh. Di dalam tubuh menyerap banyak sekali cairan yang diperlukan, sehingga ada zat-zat kimia berbahaya atau dalam tubuh kita untuk membuang segala jenis kotoran. Aktivitas fisik menggambarkan gerakan tubuh yang disebabkan oleh kontraksi otot, menghasilkan energi expenditure. Menjaga kesehatan tubuh membutuhkan aktivitas fisik sedang atau bertenaga serta dilakukan hingga kurang lebih 30 menit setiap harinya dalam seminggu. Penurunan berat badan atau pencegahan peningkatan berat badan dapat dilakukan dengan beraktivitas fisik sekitar 60 menit dalam sehari. Baik, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi alasan makanan sebagai sumber energi manusia. Makanan mengandung unsur atau senyawa seperti air, lemak, protein, dan karbohidrat. Dengan proses kimia dalam pencernaan, unsur atau senyawa yang terkandung dalam makanan tersebut dapat diubah menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh, sehingga makanan disebut sebagai sumber energi. Makanan merupakan kebutuhan terpenting seorang manusia. Dengan makanan, manusia dapat hidup, tumbuh, dan berpikir. Makanan merupakan asupan yang sangat mempengaruhi tubuh serta pikiran. Apabila kita mengonsumsi makanan yang kotor dan yang tidak sehat, maka kondisi badan dapat memburuk sehingga menyebabkan kita jatuh sakit. Begitu juga apabila kita terlalu banyak mengonsumsi makanan instan yang berbahan pengawet dapat mengakibatkan kinerja otot menjadi rusak atau lambat, sering kehilangan konsentrasi, serta lemah dalam mencerna sebuah informasi yang diberikan. Karena itu kita membutuhkan asupan makanan yang sesuai untuk memenuhi kriteria makanan 5 sehat 4 sempurna. Dalam makanan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Kandungan makanan 4 sehat 5 sempurna juga meliputi karbohidrat, protein, lemak, air, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih.
Itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Eh, Berhubung estimasi waktu yang kita buat adalah 60 menit, dan kita sudah berjalan selama kurang lebih 40 menit. Jadi selanjutnya kita akan memanfaatkan waktu yang ada ini untuk sesi diskusi bersama. Jadi di mana di sesi diskusi bersama ini kita diskusi bareng-bareng. Nanti barang siapa yang tadi masih belum paham tentang materi yang sudah dipaparkan oleh kita, mungkin bisa ditanyakan kepada teman-teman yang bisa untuk menjawab begitu. Baik, langsung saja untuk sesi diskusi saya buka. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Atau yang masih belum paham tentang materinya, atau mau menambahi argumennya juga boleh. Baik, kepada Mas Fuad mungkin. Oke, baik Silakan, Mas. Mas. Ya, terima kasih. Mohon izin masuk terkait pengertian energi. Itu kan energi adalah suatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan suatu usaha. Nah, itu yang dimaksud beneran benda atau makhluk hidup atau manusia atau gimana? Atau benda hidup atau benda mati? Bisa dijelaskan untuk tadi yang memaparkan materi tentang pengertian energi seperti itu, Mas. Kita diskusi bareng-bareng, Mas. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Fuad. Baik, tadi yang menjelaskan slide untuk pengertian energi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fuad. Baik, izin menjawab terkait pengertian energi ya. Nah, energi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan suatu usaha. Benda yang dimaksud ini mencakup semua, baik benda mati maupun benda robot pun juga membutuhkan energi gitu kan, membutuhkan suatu, misalkan pabrik ya, pabrik itu kan pasti membutuhkan suatu energi bensin misalkan, seperti itu kan juga termasuk energi. Nah, di sisi lain manusia pun juga membutuhkan energi pastinya. Yang utama yaitu energi gizi sebagai pemberi tenaga, sebagai aktivitas kita untuk melakukan suatu usaha gitu. Kemudian ada gizi pembangun sel-sel jaringan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga gizi untuk pengatur pekerjaan. Jadi gizi yang dimaksud ini nggak harus untuk makhluk hidup ataupun benda mati. Untuk makhluk hidup aja gitu. Jadi benda mati pun juga membutuhkan suatu energi gitu, bahan bakar lah istilahnya, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada suatu argumen yang lainnya lagi, dipersilahkan. Apakah Fuad sudah memahaminya ataupun masih kurang paham? Iya, terima kasih. Mungkin ada argumen dari teman-teman yang lain. Mbak Piara, Mbak Putri, Mas Bayu, Mas Ajis, Imam. Yuk. Silakan yang ingin berargumen, kita di sini berdiskusi wae. Silakan jika Piara ingin mengeluarkan unek-unek ataupun yang ingin ditanyakan, langsung on mic saja. Baik, saya di sini mau bertanya tentang apakah benar mengonsumsi gula merah itu bisa menambah energi? Ini mungkin bisa dibahas. Izin menyampaikan argumen saya ya. Gula merah. Gula berarti berhubungan dengan suatu glukosa. Nah, glukosa ya. Membahas tentang glukosa. Menurut pemahaman saya, glukosa ini bisa menambah energi
maupun tenaga kita. Nah, kenapa seseorang yang mengalami penyakit diabetes itu tidak boleh banyak-banyak mengonsumsi glukosa ataupun karbohidrat, karena di dalamnya itu sudah mendapat atau adanya tenaga di dalam glukosa tersebut. Jadi menurut saya gula merah itu juga termasuk suatu energi. Yang manis-manis lah istilahnya, itu juga termasuk energi menurut saya. Ini dari teman-teman ada argumen lain terkait gula merah? Izin menambahi ya Mbak Devi. Ya, silakan. Iya, jadi benar yang mungkin yang dikatakan dari Mbak Devi untuk gula merah sendiri itu bisa mempengaruhi atau menambah energi. Soalnya dulu pengalaman saya itu sebelum kayak ada latihan gitu itu dianjurkan oleh Pak pelatih untuk mengonsumsi gula merah. Nah, tujuannya seperti apa? Dulu tuh nggak tahu ya tujuannya kayak biar apa gitu. Nah, setelah kita berdiskusi seperti ini kita jadi tahu mungkin tujuan dari mengonsumsi gula merah itu supaya kita menjadi sebagai energi tambahan. Nah, untuk pelatih juga tuh kan gak asal-asalan untuk menyarankan mengkonsumsi gula merah sebelum latihan. Jadi mungkin dari gula merah sendiri itu mengandung tadi yang disebutkan Mbak Devi, glukosa, dan itu sangat membantu untuk menambah energi seperti itu. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan seperti apa, bisa langsung on mic. Izin bertanya, Mas. Untuk argumen tadi. Untuk takarannya, apakah ada takaran tertentu, Mas, untuk menambah energi kita? Oke, mohon izin menjawab. Jadi dulu itu kan kurang terlalu tahu ya terkait takaran. Kalau misal mengonsumsi segini itu menambah energi berapa persen, segini berapa persen, kalau banyak berapa persen gitu. Nah, jadi daripada kita kayak terlalu over mengonsumsi juga gak baik, mending kita itu mengonsumsi secukupnya aja. Jadi untuk mengonsumsi gula merah itu secukupnya aja gitu Mas menurut saya. Mungkin dari Mas Fuad bisa dijelaskan takarannya kayak berapa gelas atau 1 gelas atau cuma 1 botol aja begitu Mas. Oke Mas, jadi kayak gini. Gula merah itu ada yang cair dan ada yang padat. Ya kan? Nah, kebetulan dulu itu aku yang padat kayak gitu kayak bunder-bunder gini loh Mas. Bulat-bulat. Nah, itu bisa 2 atau 3 makan seperti itu. Jadi tidak gula cair. Nah, kalau menurut saya kalau yang gula cair itu tambah nelak gitu kalau buat kan sebelum latihan makan gula takutnya nelak gitu. Nah, kebanyakan makan gula itu sendiri juga nggak bagus seperti itu, Mas. Mungkin dari Mas Aji sendiri apakah sudah jelas jawaban dari Mas Fuad? Iya, Mas. Baik, sudah sangat jelas sekali. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup. Bisa dilanjut ke slide yang ketiga. Mohon izin bertanya terkait untuk yang slide ini. Ya, silahkan. Jadi kan untuk kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri. Mungkin dari 5 kebutuhan tersebut itu bisa kayak
apakah berhubungan secara langsung dengan kebutuhan energi seperti itu? Karena saya melihat itu kayak ada harga diri, keamanan, cinta itu, dan itu tidak terlalu membutuhkan energi gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu. Ya, terima kasih Mas Fuad atas pertanyaannya. Mungkin menurut saya itu untuk kebutuhan energi yang dimaksud, mungkin itu berpengaruh karena seperti contohnya di cinta. Nah, itu seperti kasih sayang keluarga, persahabatan. Kalau kita bahagia, berarti energi kita akan semakin bertambah. Menurut saya seperti itu. Saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai kebutuhan fisiologis. Karena kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer dan mutlak. Karena kebutuhan fisiologis itu merupakan kebutuhan yang menyangkut kelangsungan hidup bagi setiap manusia. Contohnya dari kebutuhan fisiologis sendiri seperti oksigen, lalu makanan, minuman, cairan. Karena kalau seperti yang kita lihat, setiap hari kita akan menghirup oksigen. Nah, itu termasuk adalah kebutuhan fisiologis. Kalau kita nggak bisa menghirup oksigen, maka kita bisa sakit atau bisa sampai meninggal. Jadi menurut saya kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang lain seperti yang saya jelaskan, itu sangatlah berpengaruh untuk segi jika kita memiliki energi seperti itu. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ingin Oke, bertanya. terima kasih Mbak Putri. Izin bertanya Ya, silakan. mengenai indeks massa tubuh. Maaf, maksudnya ke slide yang indeks massa tubuh. Minta tolong. Nah, bisa dijelaskan sedikit mengenai indeks massa tubuh. Apa sih kerugian jika kita kekurangan berat badan ataupun berat badan yang berlebihan? Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Terdengar, terdengar. Terdengar. Bisa dijawab ya? Apakah Monggo bisa Mas Bayu. diulangi, Mbak, pertanyaannya? Ya, sebentar. Oke. Ya, mungkin menurut saya kalau Mohon maaf, suaranya tidak masuk. Halo, Bayu. Suaranya belum masuk. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Apa sih kerugian terkait kalau kita kekurangan indeks massa tubuh ataupun kelebihan massa tubuh? Bantu menjawab, Mbak ya. Ya, silakan. Sebelumnya
tanya dulu ini untuk yang kelebihan masa tubuh tadi ya. Iya. Nah, untuk orang yang kelebihan masa tubuh itu kira-kira umur berapa? Umur 18 tahun ke atas. Oke. Berarti untuk kalau kelebihan masa indeks tubuh di usia 80 tahun ke atas itu kan kita menghitung IMT itu menggunakan rumus berat badan per kuadrat tinggi badan atau bisa disebut tinggi badan juga. Nah, kalau kelebihan berat badan itu sangat mempengaruhi juga untuk indeks massa tubuh orang tersebut. Jadi intinya ya sangat mempengaruhi untuk hasil akhirnya seperti itu. Kalau misal indeks massa tubuhnya orang tersebut berlebih tapi umurnya belum sampai 18 tahun, di bawah 18 tahun itu tidak bisa dihitung dengan indeks massa tubuh. Karena indeks massa tubuh sendiri itu ada ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang salah satunya adalah di atas umur 18 tahun. Seperti itu, Mbak Devi. Oke, mungkin sedikit meluruskan ya. Maksud saya, contoh kekurangan indeks massa tubuh, misalkan bagi orang yang kurus, mudah letih kah, ataupun resiko sakit tinggi, antara lain penyakit infeksi ataupun depresi, kemudian atau penampilan cenderung kurang baik, dan lain-lain. Seperti itu yang saya maksud. Oke, jadi gini, itu kan ada PPT. Coba dibaca dulu. Indeks massa tubuh adalah metrik standar yang digunakan untuk menentukan. Cuma untuk menentukan. Jadi kan misal kayak yang kurus, yang apa itu, yang gemuk itu kan cuma ditentukan dengan indeks massa tubuh, tidak berkesinambungan dengan misal kurus itu kayak menderita penyakit apa gitu kan nggak ada, nggak maksudnya nggak termasuk ke dalam indeks massa tubuh. Nanti misal kayak kurus itu bisa diperiksain ke dokter aja Mbak Devi, kali aja ada penyakit lain seperti itu. Ya, sedikit menjelaskan ya. Ini saya yang bertanya, saya juga yang menjawab. Jadi buat teman-teman aja ini, kerugian berat badan yang kurang itu yang pertama bisa mempengaruhi penampilan cenderung kurang baik. Begitu. Kemudian yang kedua, jika indeks massa tubuh kita kurang, kita pun juga mudah letih. Nah, kemudian resiko sakit pun juga tinggi. Nah, yang terakhir ada kurang mampu bekerja keras terhadap aktivitas apa yang kita lakukan. Nah, jika indeks massa tubuh kita berlebihan ataupun kelebihan, dalam artian gemuk ya, itu penampilannya kurang menarik. Kan tidak enak dilihat gitu kan. Glowing with character. Gitu. Kemudian yang kedua ada gerakan pun tidak gesit ataupun disebut juga lambat gitu. Nah, di indeks massa tubuh sendiri, jikalau kelebihan pun juga mempunyai resiko penyakit yang tinggi, antara lain penyakit jantung juga bisa, kemudian pembuluh darah ataupun kencing manis, tekanan darah tinggi, gangguan sendi dan tulang, gangguan ginjal pun dan lain sebagainya. Kemudian jikalau indeks massa tubuh pada wanita itu berlebihan, dapat mengakibatkan gangguan haid yang tidak teratur dan faktor penyakit pada persalinan seperti itu. Itu yang saya maksud. Baik. Berhubung waktu yang kita tentukan kurang 4 menit lagi, di sini kita melanjutkan sesi diskusi. Apakah yang mau bertanya, mau menambahi jawaban atau argumen-argumen yang lain? Monggo kita manfaatkan waktu 4 menit ini ya. Begitu. Izin bertanya, Mas.
Silakan kepada Mas Ajis. Tadi Mbak Devi menjelaskan ya kenapa kelebihan berat badan itu tidak baik. Iya. Iya, betul. Apa bisa dijelaskan Mbak kenapa kelebihan berat badan itu tidak baik? Mungkin kepada Mbak Devi yang tadi menjelaskan kelebihan berat badan itu enggak baik itu seperti apa begitu. Kepada Mbak Devi dipersilakan. Oke. Sepertinya tadi jaringan dari Rohman putus-putus ya. Jadi Iya, Mbak. kenapa kelebihan berat badan ini tidak baik dan berat badan kita itu harus ideal. Kelebihan berat badan ataupun bisa disebut dengan gemuk ini yang pertama itu penampilannya kurang menarik. Pasti dong teman-teman ini melihat penampilan, wih, hari iku rek, ayu rek, body goals gimana kan, pasti kan? Pastilah itu. Nomor satu. Kemudian yang kedua, kalaupun kita gemuk ataupun kelebihan berat badan itu mengakibatkan gerakan kita pun menjadi lambat ataupun tidak gesit. Nah, yang ketiga ada mempunyai resiko terkena penyakit seperti jantung, kan kelelahan, jadi mudah memicu jantung kita. Kemudian ada juga tekanan darah tinggi, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Iya Mbak, sedangkan dalam olahraga sumo itu kan orangnya harus gemuk-gemuk Mbak. Definisi olahraga kan menyehatkan. Kok bisa gitu Mbak? Kok bisa dalam artian apa ini? Kok bisa dimasukkan dalam kategori olahraga gitu loh Mbak. Olahraga sumo itu kan orangnya harus besar-besar, berbadan gemuk-gemuk gitu Mbak. Mohon izin membantu menjawab Mas ya. Mungkin dari Oh teman-teman iya, yang silakan. lain ada yang mau berargumen. Oh ya, ini ada Mas Fuad. Silakan Mas. Oke, jadi kayak seperti sumo itu kan olahraga sudah sejak zaman dahulu. Udah ikutan dari luar negeri itu ya Mas ya, sejak zaman dahulu. Mungkin sebelum indeks massa tubuh itu ditemukan untuk pengertian rumusnya seperti apa, itu olahraga sumo juga sudah ada terlebih dahulu. Nah, untuk olahraga sendiri sumo itu kan apa tuh, apa ya, gendut-gendut atau besar-besar gitu ya. Nah, ya karena itu ya emang seperti itu olahraganya, dorong-dorongan gitu. Nah, kalau misal dorong-dorongan kecil-kecilan gak lucu gitu. Nah, makanya dibuat apa itu olahraganya itu untuk orang-orang yang besar-besar, gede-gede. Terkait tadi yang apa Mas Rofan tadi? Apa Mas? Halo. Baik Mas apa? Tadi apa itu? Sampean bilangnya tadi apa? Definisi olahraga kan Kok menyehatkan, bisa? sedangkan definisi orang gendut kan tidak baik, tidak sehat gitu loh. Kok bisa bersinambungan gitu loh Mas? Oke. Sebenarnya itu gimana? Cuma definisi, nggak sepenuhnya, nggak seluruhnya orang gendut itu nggak sehat seperti itu, Mas. Nah, seperti sampean lihat di sumo itu, orang gendut tapi sehat gitu. Kan berarti kayak apa itu indeks massa tubuh itu cuma apa ya? Perspektif dari seseorang tersebut. Jadi tidak seluruhnya berpatokan tidak seluruhnya itu berpatokan di situ gitu Mas. Mungkin seperti itu sih argumen dari saya. Kurang lebihnya ya seperti itu. Baik Oke Mas, Mbak terima Devi mungkin kasih. dari teman. Ya, jadi yang saya jelaskan tadi itu kerugian yang mungkin dialami ke depannya seperti itu. Jadi gak semestinya, oh gendut pasti dia penyakit, oh gendut pasti penampilan elek, gak gesit. Jadi gak sepenuhnya seperti itu. Nah, di UNESA pun juga ada yang kelebihan berat badan tetapi gerakannya pun gesit dan tidak lambat seperti itu. Terima kasih Fuad telah membantu.
Baik, apakah dari Mas Ajis tadi sudah sangat jelas jawabannya? Sudah sangat jelas, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Apa dari teman-teman sudah tidak ada yang ditanyakan lagi atau tidak ada yang mau didiskusikan lagi? Berhubung waktu yang kita punya sudah habis, begitu. Mungkin tidak, Mas. Sudah cukup. Cukup, Mas. Oh, berarti bisa kita cukupkan ya, Mas? Bisa. Nanti teman-teman jikalau ada yang kurang paham bisa langsung tanya ke Ibu Yati Septian Mustar. Oh ya, Terima siap. kasih sekali. Baik, menginjak sesi yang selanjutnya yaitu sesi penutup. Di sini saya selaku moderator akan memberi kesimpulan sedikit dari pemaparan materi pada pagi hari ini dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi. Yang pertama yaitu energi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda tersebut dapat melakukan suatu usaha. Nah, benda tersebut itu termasuk benda hidup ataupun benda mati, begitu. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan energi itu? Yang pertama yaitu ada usia, indeks massa tubuh, kemudian kondisi kesehatan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Saya sedikit mengutip dari kutipannya Mbak Devi di Undang-Undang Kesehatan nomor 23 tahun 1992 memberikan batasan kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Bahkan ada orang yang berprinsip lebih baik mati daripada hidup tidak sehat dan tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Itu saja yang mungkin bisa dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Demikian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.